Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial PowerPoint. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan memberikan tutorial membuat presentasi template 116. Adapun template ini adalah bertemakan untuk jurusan baik itu kimia ataupun biologi atau sains. Ini bisa digunakan dan diadopsi untuk beberapa jurusan juga yang lainnya. Di tutorial sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana membuat presentasi berbentuk Instagram seperti ini ya. Anda bisa cek video saya sebelumnya seperti ini. Kemudian saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana membuat template ke 114 yang bertemakan untuk jurusan farmasi ataupun keperawatan seperti ini, yang bisa Anda lihat juga video tutorial dan templatenya juga Anda bisa download. Kemudian juga kita ini adalah template ke 112 ya, yang juga bertemakan untuk jurusan sains ya. Yang ini video tutorialnya juga bisa sudah Anda akses dan templatenya juga bisa Anda download. Baik, kita akan fokus bagaimana membuat template ke 116. Adapun tampilannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Kita coba slideshow. Inilah adalah tampilannya. Halaman awalnya, di mana di sini ada sebuah barcode, QR code yang mana nanti bisa digunakan bagi audiens ataupun orang yang melihat presentasi kita bisa men-scan file presentasinya dan mereka juga bisa download. Dan cara membuat QR code ini sudah saya ajarkan pada video tutorial sebelumnya. Kemudian di sini ada animasi ya, ada animasi. Kalau jurusan biologi ini adalah kerangka manusia, kemudian ini adalah gambar objek orang yang sedang melakukan percobaan di laboratorium. Kemudian jika kita klik ya, di sini ada tampilan seperti ini. Oke, ini adalah logo universitas Anda ataupun instansi yang tempat Anda. Kemudian ini judul tugas ataupun penelitian Anda, nanti bisa Anda edit pada bagian sini. Ya. Kemudian di bagian bawah ini ada nama mahasiswa, jurusan dan tahun ya. Anda nanti bisa edit juga pada bagian ini. Kemudian ini adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5, di mana pada sebelah kanannya ada lingkaran seperti ini dan di tengahnya ada icon. Kita bisa klik di sini. Jika kita klik, kita akan menuju ke bab 1 ya, isinya tentang pendahuluan ya, dimana isi dari pendahuluan bisa Anda letakkan pada bagian objek warna yang berwarna ungu ini. Kemudian ini objek 3 dimensinya sudah sedikit berubah, yang tadi menghadap kita lihat di sini menghadap ke sini, kemudian ini agak condong ke arah kiri ya. Kemudian ini ada sedikit animasi. Kemudian jika kita ingin kembali ke halaman awal, kita bisa klik pada area logo sebelah pojok kanan ini. Oke. Kemudian kita lihat di sebelah sini, kita coba masuk ke bab 4 misalnya. Di sini kita bisa klik ya. Ini sudah objek yang membelakangi. Kemudian ini adalah isi dari bab 4, hasil dan pembahasan, yang mana jika Anda kurang slide ini untuk menampilkan hasil dan pembahasan Anda, bisa Anda duplikat. Kemudian kita kembali ke halaman awal, klik pada bagian sini. Dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Jika Anda di sini tidak digunakan untuk presentasi, skripsi ataupun yang lain, Anda judul-judulnya nanti bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke bab 5. Kita klik, ini adalah simpulan dan saran. Di sini kita coba klik. Oke, ini simpulan dan saran. Hasil dari simpulan dan saran bisa Anda letakkan pada bagian sini. Kemudian jika kita kembali, kita seperti ini. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak step by step cara pembuatannya.
seperti berikut ini. Baik, yang pertama kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, untuk membuat objek seperti ini ya. Ini adalah objek menggunakan slide zoom, di mana slide zoom itu sudah saya ajarkan pada tutorial sebelumnya. Jadi jika kita nanti klik pada bagian ini, dia akan menzoom ya, menzoom, kemudian zoom in dan menzoom out. Kemudian kita akan bahas yang ini. Ini adalah objek 3 dimensi ya. Di tutorial saya sebelumnya juga sudah diajarkan bagaimana cara memasukkan objek 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Kita bisa putar-putar seperti ini objeknya ya. Dan ini Anda sudah bisa akses tutorial saya sebelumnya sebagaimana membuat atau memasukkan objek 3 dimensi ini. Baik, selanjutnya bagaimana membuat objek yang ini ya. Ini kita akan membuat objek yang seperti ini. Kita coba buka atau membuat slide baru. Kita tekan enter di sini, kemudian Ctrl All, kita delete, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih save, kemudian kita buat atau pilih objek yang ini, kita klik, kemudian drag seperti ini. Kemudian lengkungannya kita bisa atur di sini. Oke, kita bisa tarik seperti ini. Kemudian save outline, no outline. Kita lihat di sini objeknya itu lengkungannya menghadap ke arah kiri ya. Ini kan menghadap ke arah kanan. Kita bisa balik dengan cara pilih format, rotate, flip horizontal. Oke, kita sudah mendapatkan objek yang ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat objek baru, yaitu pilih insert, kemudian save, kemudian pilih rectangle, kita tarik seperti ini. Oke, kemudian pilih save outline, no outline. Kemudian saya akan mengcopy sebuah aset warna ya, yang saya akan sudah siapkan nanti di slide ini. Ini kita berikan warna save fill, kita pilih eyedropper, kita pilih warna yang ini. Kemudian yang ini kita beri warna yang ini. Oke. Kemudian kita letakkan pada bagian sini. Kita tarik seperti ini dan lalu letakkan di sini. Oke, seperti ini kita tarik. Oke, taruh letakkan di sini. Kemudian setelah letakkan di sini, kita duplikat Ctrl D. Lalu letakkan di sebelah sampingnya seperti ini. Oke, kemudian kita beri warna rubah seperti ini, pilih format, save fill. Untuk yang sebelah kanan kita pilih warna yang lebih gelap lagi seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Kita bisa atur di sini. Ini kita pilih klik kanan, format save. Kita lihat untuk yang sebelah bagian belakang, kita pilih efek shadow, pilih preset, kita pilih objek bayangan yang ini ya. Kemudian untuk yang tengah kita beri efek bayangannya, itu tidak ada bayangan, dan yang ini juga tidak ada, pilih tidak ada bayangan. Oke, lalu cara kedua kita akan membuat objek baru untuk yang di bawahnya ya, yang di bawahnya 1, ini kita lihat 2, 3 ya. Oke, caranya gimana? Kita cukup mudah, kita copy saja yang di tengah, Ctrl D. Oke, kemudian kita copy, letakkan di sini, kita zoom. Oke, letakkan di sini. Oke, kemudian Ctrl D lagi, letakkan di sini. Kemudian Ctrl D lagi seperti ini. Oke, ini bisa kita agak turunkan. Kemudian kita atur yang ini warnanya. Oke, kita atur hingga pas ya. Kemudian kita bisa beri warna masing-masing di sini. Pilih format, save fill, kita pilih eyedropper. Di sini kita pilih yang di sini adalah warna biru. Yang di sini adalah warna yang ini yang saya sudah siapkan ini. Copy, kemudian yang ini
kita pilih warna yang lebih gelap seperti ini. Oke. Baik, kemudian Anda lakukan dengan cara yang sama seperti langkah ini untuk mendapatkan 1, 2 atau 1, 2, 3 objek lagi seperti ini ya. Oke. Baik, setelah Anda menambahkan komponen 3 buah lagi, 1, 2, 3, ini Anda sekarang akan membuat objek yang di bawah ini ya, seperti ujung pensilnya. Caranya cukup mudah. Anda pilih insert, save, kemudian pilih segitiga ini, kita tarik di sini, kita coba di sini, kita tarik seperti ini. Oke, kita zoom dulu, kemudian pilih format, rotate, flip vertical, kemudian save outline, no outline. Kemudian Anda pilih pada bagian format shape sebelah kanan, pilih gradient fill. Oke, kemudian Anda pilih 4 buah gradient stop. Jadi Anda membuat 4 gradient stop. Ya, ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di sini kita bisa atur warnanya. Jadi kalau Anda baru cuma 2, di sini misalnya contohnya cuma 2, Anda tambahkan klik di sini dan klik di sini. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan atur warnanya di sini. Anda bisa pilih sebelah kanan. Misalnya Anda pilih warna orange. Di sini juga maaf, kita beri warna yang seperti ini. Ya, kita bisa atur. Untuk contoh pada bagian ini kita lihat di slide 1, ini warnanya seperti apa. Oke, ini adalah warna ini. Warna coklat ya, yang nomor 2, yang ini nomor 1 adalah warna yang kuning ya. Kita coba warna ini. Oke, kita coba di sini di slide 2-nya. Kita coba di sini, kita pilih ini warna yang kuning. Warna yang kuning seperti ini. Kemudian di sini kita pilih warna yang coklat ini. Oke, kemudian kita lihat di contoh slide sebelumnya ini menggunakan warna apa? Ini adalah menggunakan di sini menggunakan 5 buah gradient stop ya. Kita tambahkan lagi nanti. Di sini kita pilih warna abu-abu. Oke. Jadi di sini kita di slide 2 kita buat lagi di sini. Kemudian di sini ini kita bikin warna abu-abu. Kemudian di sini ini agak lebih gelap ya. Ini warna yang agak lebih cerah. Kemudian di sini kita bisa pilih warna yang yang kuning. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini warna abu-abu, ini yang warna, kita bisa pilih warna yang ini ya. Oke. Kita kembali cek di sini. Nah, kemudian kita bisa atur juga untuk directionnya di sini kita bisa arahkan mungkin seperti ini, ya. Tinggal Anda nanti mencocokkan bentuk-bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita buat seperti ini, sekarang kita akan membuat ujungnya. Ujungnya itu adalah seperti ini ya. Kita ujungnya ini. Caranya gimana? Cukup mudah, kita tinggal duplikat saja yang ini, Ctrl D. Lalu kita kecilkan seperti ini, tekan shift ya biar mendapatkan posisi yang pas. Kemudian letakkan seperti ini. Oke, kita rubah dulu, pilih yang solid fill. Kemudian kita bisa pilih warna yang ini. Oke. Atau kita pilih yang warna yang agak abu-abu biar jelas di sini. Kita pilih ujungnya dulu, kemudian pilih yang ini misalnya. Oke. Ya,
Ini tinggal selera ya, tinggal Anda nanti mau menggunakan yang mana di sini ataupun mau masih menggunakan model yang gradient tadi. Misalnya di sini pilih yang ini, kita pilih yang Oke, silahkan nanti bisa dipilih-pilih. Oke, sekarang ini sudah objeknya sudah jadi. Setelah jadi kita select all, kemudian kita group ya. Kenapa kita grup? Jadi kalau kita nanti pindah-pindahkan seperti ini, nanti dia tidak berubah. Kemudian untuk objek tadi jangan lupa untuk yang nomor 2, nomor 3 ini untuk format shadow-nya kita pilih preset, kita pilih yang bagian atas ya, pilih offset top ya. Jadi nanti akan nampak nanti di pembatas setiap warnanya dia seakan-akan ada bayangan seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat objek yang ini. Oke, saya akan memberikan contoh. Langkahnya adalah pilih insert, kemudian save, kemudian pilih yang ini ya. Kemudian kita drag seperti ini. Oke. Ini cara pertama. Kemudian untuk ujung kuningnya, kita lihat ujung kuningnya ini kita tarik seperti ini sehingga dia bulat sempurna ujungnya. Kemudian pilih save outline, no outline, kemudian pilih rotate, kemudian rotate right 90 derajat, kemudian kita atur seperti ini. Kita bisa atur untuk ketinggiannya seperti ini, kemudian kita dekatkan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa pilih warna save fill, kemudian eyedropper kita pilih warna yang sama seperti ini, kemudian kita pilih preset shadow-nya kita pilih yang ini. Oke, ini cara pertama untuk membuat objek yang ini. Cara keduanya adalah Anda bisa lakukan ini ya, pilih rectangle seperti ini, kemudian pilih oval, Anda buat seperti ini. Nah, tarik seperti ini. Oke. Kemudian setelah Anda rasa pas ini, bentuknya pas, Anda bisa gabungkan dengan cara format, merge save, kemudian union. Nah, nanti bentuknya akan berubah seperti ini. Baik, ini kita delete saja. Selanjutnya setelah mendapatkan objek ini, Anda tinggal menduplikat ya, menduplikat, Ctrl D, letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Jadi akan mendapatkan objek seperti ini secara bersamaan. Kemudian Anda bisa atur posisinya jika ini tidak pas, Anda bisa geser menggunakan kursor ya, seperti ini, menggunakan keyboard ya, naikkan jika Anda belum mendapatkan posisi yang pas. Pastikan di sini sudah mendapatkan posisi yang pas. Oke. Setelah mendapatkan posisi yang pas, Anda juga berikan warna masing-masing ini sesuai dengan warna yang sebelah paling kanan ini ya. Jika ini berarti warnanya sama dengan warna yang ini. Kemudian setelah itu kita akan buat objek lingkaran ini ya, lingkaran. Kita pilih insert, kemudian save, kemudian oval. Kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita atur posisinya. Kemudian pilih save fill, kemudian pilih warna yang ini misal, kemudian pilih save effect, kita beri warna yang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy, Ctrl D, letakkan di sini. Kemudian Ctrl D lagi seperti ini. Oke, kemudian sekarang tinggal memasukkan objek teks seperti ini ya, objek teks seperti ini. Pilih insert, kemudian teks di sini, sorry,
Kita masukkan lagi ulang text box, kita letakkan di sini, pilih 01 misalnya, select all, kemudian pilih di sini saya gunakan ini warna apa, teks, sorry, ini teksnya menggunakan Franklin Gothic Heavy ya. Jadi di sini saya akan select all, pilih di sini Franklin Gothic ya, Franklin Gothic Heavy ini, yang ini. Kemudian kita perbesar objeknya, letakkan di sini, kemudian beri warna, teksnya adalah warna putih. Dengan cara yang sama Anda bisa nanti, ini saya duplikat ya, saya duplikat, kita ganti teksnya ini dengan pendahuluan, select all, kemudian di sini saya ganti dengan big nodal titling, kita perkecil teksnya, kemudian letakkan di sini. Oke, lakukan cara yang sama untuk mendapatkan objek yang 02, 03, 04 dan 05. Kemudian di sini saya copy saja icon ini. Ini adalah ikonnya. Anda sudah diajarkan di tutorial-tutorial yang sebelumnya bahwa bagaimana cara memasukkan icon. Ini letakkan di sini misalnya. Oke, lakukan yang sama untuk memasukkan icon yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, setelah mendapatkan objek ini, kita sekarang memberikan efek bayangan di bawah. Caranya pilih insert, kemudian save, kemudian pilih oval, kita drag seperti ini, kita beri save, kita save outline, no outline, kemudian save fill-nya kita beri warna hitam. Kemudian di format save kita pilih di sini soft edge, kita pilih yang ini ya, bisa kita buat seperti ini. Kemudian kita pilih di sini untuk colornya kita bikin transparasi sedikit seperti ini. Oke, jadi sudah selesai bagaimana mendapatkan objek yang ini ya. Oke. Baik, sekarang selanjutnya kita akan memasukkan di sini logo. Kita tinggal insert picture ya, insert picture logo. Anda cari logo Anda sendiri. Kemudian letakkan di sini. Kemudian pilih insert. Kemudian teks tadi ya, kita bisa memasukkan teks tadi, insert text. Di sini judul tugas atau penelitian Anda. Select all, kemudian saya pilih big nodal titling. Di sini saya perbesar. Anda bisa gunakan jenis font yang lain. Kemudian pilih insert, kemudian save, kemudian garis. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian pilih format save, di sini pilih weight-nya. Kita bisa perbesar, kemudian warnanya kita bisa pilih warna ini. Kemudian untuk format line kita bisa pilih end arrow type-nya, kita pilih yang ini, dan begin around type-nya seperti ini. Jadi nanti ada bulat-bulatan seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya untuk yang ini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi saya akan mencontohkan bahwa ini bisa juga, objek ini bisa dibuat menggunakan PowerPoint. Namun untuk persingkat waktu saya akan jelaskan sedikit di sini. Ini kita bisa gunakan misalnya kita mau membuat objek yang ini ya, tabung reaksinya di sini. Kita bisa contohnya membuat ini, kemudian kita bisa naik turunkan seperti ini sesuai warnanya. Misalnya di sini saya bikin warna oranye. Saya group, control group, kemudian saya bisa perkecil, kemudian saya duplikat seperti ini, duplikat lagi. Kemudian kita ini bisa atur warnanya, misalnya format save-nya
kita beri warna biru misalnya, sorry, yang warna ini kita beli warna biru. Kemudian ini bisa kita tarik seperti ini, dan yang ini kita bisa tarik seperti ini. Jadi kita bisa membuat objek yang seperti ini dengan menggunakan PowerPoint. Oke, ini hanya contoh, Anda nanti kita bisa bereksperimen cara membuatnya. Baik, kita kembali ke slide 116 ya. Oke, ini saya copy saja. Saya copy ini yang sudah jadi, saya copy paste. Kemudian saya perkecil misalnya di sini. Kemudian ini format background, kita bisa atur warna yang sama dengan background ini. Kemudian kita bisa pilih insert, save, kemudian rectangle. Kita bikin objek seperti ini. Oke, kemudian save outline, kita beri warna yang sama dengan ini. Oke, nah nanti tinggal Anda memasukkan nama di sini, jurusan, tahun, copy, letakkan di sini ya. Oke, baik, kita selanjutnya untuk membuat animasi ya. Animasi untuk yang ini saya tidak akan ajarkan lagi, karena di tutorial sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara memasukkan objek-objek ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit tentang membuat transisi ya, efek transisi seperti ini. Oke. Ya, jadi untuk membuat objek ini transisinya, yang pertama transisinya kita pilih transisi, pilih yang curtain ya. Jadi nanti akan berbentuk seperti ini transisinya. Selanjutnya untuk animasinya, ini Anda blok semua dulu ya, ini Anda blok semua. Ctrl G ya, Ctrl G. Kemudian setelah di blok, Anda pilih animation, kemudian pilih yang wipe ya, pilih yang wipe seperti ini. Wipe tapi arahnya yang from left. Nah, jadi akan seperti ini. Kemudian Anda lakukan animasi yang berikutnya dengan cara yang sama. Jadi kalau kita slideshow, nanti hasilnya seperti ini. Kita klik, muncul seperti ini. Oke. Untuk format animasi yang penanya, kita pilih yang fly in ya. Fly in itu seperti apa ya ini? Misalnya kita klik di sini. Ini kita pilih, ini pilih yang fly in. Fly in-nya tapi kita pilih di sini efeknya from top ya, bukan from bottom. Kita seperti ini. Oke, kita bisa atur di sini animation pen-nya, kita atur timingnya, kita pilih yang very fast, kemudian pilih efek bounce di sini. Jadi kalau kita jalankan nanti seperti ini. Baik, selanjutnya untuk slide ke berikutnya yang per bab, ini Anda silahkan kreasi sendiri. Langkahnya kurang lebih sama. Intinya jika saya pilih bab 1, saya perbesar area kotak yang ini. Kemudian jika bab 2, saya perbesar kotak yang nomor 2. Itu intinya. Baik, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika ingin Anda selalu update tutorial-tutorial kami, silahkan tekan tombol subscribe dan share video ini ke rekan-rekan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.